Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Sore hari jam 17:00 WIB, Alex memasuki halaman rumahnya. Dia baru pulang dari kantor. Rania duduk santai di teras depan rumahnya Mentari bersama kakek dan neneknya, juga Pak D dan budenya. Mentari juga berada di sana. Mereka sedang menikmati suasana sore hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Kemudian Alex menyalami satu persatu orang yang ada di depannya kecuali Rania. Kemudian Alex menghampiri istrinya Mentari lalu mencium tangan Alex. Dan Alex mencium kening Mentari juga perut buncitnya. Mas kakek dan nenek, Pak D juga Bude akan menginap di rumah ini. Boleh kan? Tanya Mentari. Tentu saja boleh sayang. Jarang-jarang kan mereka ada di rumah kita. Ucap Alex. Apa kalian sudah makan semua? Tanya Alex. Belum Mas Alex. Hanya minum teh dan cemilan saja. Tiba-tiba Rania yang menjawab pertanyaan Alex. Mentari menoleh pada kakak sepupunya itu. Nanti saja nak, belum lapar. Ucap kakek Harun menimpali. Dia merasa Rania mulai bertingkah. Kalau gitu aku tinggal dulu ya, mau mandi dulu. Ayo sayang. Ucap Alex berpamitan. Ke kamarnya. Sayang, tumben sepupumu itu ikut? Tanya Alex. Nggak tahu mas, mungkin dia jenuh di rumah. Oh iya mas, katanya tadi Rania mau minta kerjaan sama kamu. Aku bilang aku nggak tahu masalah kerjaan, bilang saja sama mas Alex. Kataku gitu, Bude malah bangkit-bangkit masa lalu. Sebenarnya kesal, tapi aku nggak boleh marah. Bagaimana mas? Memangnya kamu mau kasih ke Rania kerjaan? Tanya Mentari. Kerjaan apa? Mas juga belum tahu, nanti deh mas pikir-pikir dulu. Ucap Alex. Maaf ya mas, kalau keluargaku merepotkan kamu. Tidak, oh ya sayang, untuk acara besok mas sudah siapkan segalanya. Jadi besok kamu tinggal siap-siap saja. Ucap Alex sambil membuka bajunya hendak mandi. Oke mas, terima kasih. Sudah sana mandi, kamu pasti lelah. Ucap Mentari. Ketika makan malam bersama di ruang makan, Bibi Jenap Den juga Bisurti sudah masak masakan spesial untuk mereka semua. Awalnya Pak Neliam dan Bu Mariam akan menginap juga malam ini. Namun tak jadi karena kamarnya penuh. Dia akan datang besok. Silakan selamat menikmati. Ucap Alex mempersilahkan keluarga Mentari. Wah, setiap hari kamu bisa makan enak kayak gini Mentari. Gak sangka ya, dulu kamu makan saja sama daun-daunan dari kebun. Kadang ngutangnya di warung. Ucap Rania meledek Mentari di depan Alex. Rania! Bentak Pak Dereno. Maafkan Rania Mentari, Alex. Ucap Pak Dereno. Bicara yang sopan Rania, ini bukan rumah kita. Kau tegur Nenek Sumi. Rania mengerucutkan bibirnya. Alex, Bude minta tolong kamu ajak Rania bekerja di kantor kamu. Kamu kan bos pemilik perusahaan kan? Tanya Bude Asih, dengan nada tak mengenakan. Alex menatap Mentari. Dia merasa tak nyaman dengan ucapan Rania juga Bude Asih. Maaf nak Alex, jika Rania merepotkan kamu. Ucap kakek Harun. Tidak apa-apa kek, nanti aku coba tanyakan pada asisten aku dulu. Kata Alex. Loh kan kamu yang punya perusahaan, harusnya kamu bisa saja dong. Masa hanya menyelipkan satu saja nggak bisa sih? Ucap ketus Bude Asih. Maaf Bude, walaupun Mas Alex pemiliknya, tapi semua ada prosedurnya. Ucap Mentari yang merasa tak enak dengan sikap budenya itu. Aku bisa kok Mas Alex jadi sekretaris kamu. Ucap Rania dengan wajah bersemu merah, menatap Alex. Maaf Rania, sejak dulu saya tak memakai sekretaris. Aku sudah punya asisten pribadi sendiri. Tolak Alex. Asal kamu tahu Alex,
Dulu mentari itu selalu pinjam uang sama kami untuk ujian sekolah dan lainnya. Masa kamu nggak mau balas kebaikan kita sih sama istrimu itu? Ucap Budi Asih dengan menyebalkan. Sabar mentari, sabar. Batin mentari. Berapa uang yang sudah dipinjam mentari Bude? Nanti biar aku ganti 10.000 kali lipatnya. Ucap Alex tegas. Mentari menggenggam tangan Alex agar Alex tak emosional. Bukan masalah nominal Alex, tapi ini masalah balas budi. Sekarang apa susahnya mengajak Rania kerja di perusahaan kamu? Dia kan bisa juga jadi model. Wajahnya tak kalah cantik dengan Mentari. Ucap Budi Asih. Asih, cukup. Nah Alex, jangan dimasukkan hati ya. Jika nanti ada lowongan kerja ajak Rania, itu pun jika kamu mau. Ucap kakek menengahi. Siap, kek. Nanti biar aku tanyakan pada pihak HRD. Ucap Alex. Sayang, Mas ingin istirahat. Kita ke kamar saja ya, kakek nenekku, Pak De Bude, dan Rania. Beristirahatlah. Kalau sudah lelah, aku ke kamar dulu ya. Pamit Alex yang sudah mulai bete dengan sikap budenya Mentari dan juga Rania. Kami duluan ya. Pamit juga Mentari. Sampai di kamar Alex benar-benar merasa jengkel dengan sikap budenya Mentari dan juga Rania. Mas, maafin mereka ya, jangan memaksakan kehendak Mas. Ucap Mentari. Iya sayang, aku hanya kesal saja dengan mereka itu seenaknya menghina kamu. Kenapa kamu diam saja sih sayang? Harusnya kamu marah dong. Kata Alex. Mas, aku capek kalau harus ribut terus. Aku sudah paham sikap mereka itu. Kan besok kita akan ada acara Mas. Masa aku harus bertengkar sih? Ucap Mentari. Ini yang buat aku meleleh dengan istriku sendiri. Sudah cantik, baik dan sangat sabar. Ucap Alex, memeluk Mentari erat. Terima kasih ya Mas. Kamu sudah mengangkat aku dari kehidupan aku yang miskin, yang selalu dihina orang. Ucap Mentari. Hei, kamu sekarang istri dari Alexander William. Apa yang kamu minta sayang? Pasti aku langsung turuti. Ucap Alex. Bagiku cukup kesetiaan kamu dan kasih sayang kamu, Mas. Itu sudah lebih dari cukup. Ucap Mentari sambil memeluk pinggang Alex. Di lantai bawah, kakek dan nenek Sumi merasa malu dengan kelakuan menantunya dan cucunya itu. Rania, kakek kan sudah bilang jaga sikap kamu. Ini rumah Alex. Dia bisa melakukan apa saja kalau dia mau. Ucap kakek Harun. Iya, kek, aku juga tahu. Lagian si Mentari nggak tahu diri banget. Sudah pernah ditolong. Malah sekarang dia lupa mentang-mentang sudah kaya. Lihat saja nanti kalau suaminya selingkuh baru tahu rasa dia. Ucap Rania malah menyumpahi. Kamu nih sudah diberi cobaan kemarin juga bukannya belajar jadi wanita baik. Ingat Rania, kalau kamu bicara baik-baik, pasti Mentari dan Alex akan luluh. Kamu juga asih, malah ngungkit masa lalu. Bukannya kamu hanya meminjamkan uang 20 RB saja, itu pun sudah digantikan. Jangan asal bicara nanti kalau Alex kesal. Yang ada Rania malah tak diberi kerjaan. Kalau minta kerjaan ya baik-baik bicaranya. Jangan kayak gitu. Kau tegur nenek Sumi. Iya nih ibu dan Rania buat ayah malu saja. Kalau kayak gini ayah malah selain kali ajak kalian. Ucap Pak Dereno, merasa kesal juga dengan istri dan anaknya. Kenapa jadi pada marah sih, ucap Rania. Iya, kan ibu juga bicara fakta. Ucap Bu Asih sambil mengerucutkan bibirnya. Acara 4 bulanan Mentari. Hari ini, semua persiapan untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan Mentari sudah semua disiapkan oleh Alex dan kedua orang tuanya. Di halaman rumah Mentari juga dipasang tenda mewah untuk acara tersebut karena Alex mengundang para tetangga di sekitar perumahannya juga 50 anak yatim piatu dan pengajian untuk kaum ibu-ibu semua sudah diserahkan dan diatur oleh ustadz dan tokoh agama yang biasa orang-orang sekitar selalu menyerahkan acara tersebut kepadanya. Bagaimana Alex, apa semuanya sudah tersedia semua? Tanya Pak William yang berdiri di depan karpet-karpet yang digelar dan sudah berkumpul para tamu dan 50 anak yatim piatu. Alhamdulillah sudah semua, Pak.
ucap Alex. Saat ini acara pengajian ibu-ibu terlebih dahulu. Mentari terlihat cantik dengan gamis putih dan kerudung pasminanya yang duduk di antara semua ibu-ibu pengajian yang ikut turut mendoakan acara 4 bulanan kehamilan Mentari. Di sana juga terlihat Rania dan ibunya yang memakai pakaian gamis juga, namun dandanannya terlihat lebih menor dari yang lainnya. Nenek Sumi dan Oma Wulan serta Bu Maryam duduk bersebelahan dengan Mentari. Banyak juga ya bundangannya Alex. Apa nanti kebagian semua tuh bingkisannya kayak juga ya Mas Alex? Andai saja aku yang berada di posisi Mentari, sepertinya aku lebih pantas dibanding dia yang kampungan. Ucap Rania yang seperti mengincar Alex, sambil berbisik kepada ibunya. Makanya kamu cari suami yang seperti Alex ya, setidaknya hampir kaya seperti dia. Lihat saja rumah Mentari sangat mewah. Kalau sampai tetangga di kampung tahu rumah Mentari semewah ini, mereka pasti sudah muji-muji Mentari, ucap Budi Asih di telinga Rania. Apa ada bule laki yang tampan dan kaya selain daripada Alex? Buat aku Alex sangat sempurna, tapi sayang sepertinya Alex sangat tergila-gila dengan Mentari. Coba saja kalau dia bisa tergoda denganku, aku rela menjadi yang kedua asalkan aku diberikan fasilitas yang sama dengan Mentari, ucap Rania yang tak tahu diri. Terlihat dari jauh Alia, sahabat baiknya Mentari, datang dengan seorang pria tampan yang digandeng mesra oleh Alia. Mentari sudah lama tak bertemu dengan Alia karena Alia berada di luar negeri diajak oleh ayahnya dan dikenalkan oleh seorang pengusaha kaya bernama Tamas yang saat ini dia gandeng mesra. Saat Mentari menelpon Alia agar Alia datang ke acara 4 bulanan kehamilannya, dan kebetulan saat ini Alia berada di Indonesia dan kekasihnya tersebut juga sudah menetap kembali di Indonesia karena Alia akan menikah dengan dirinya. Setelah acara pengajian selesai, Mentari langsung menghampiri Alia dan mereka berpelukan erat di depan Alex dan juga Tamas. Ya ampun Mentari, ternyata sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ibu. Aku jadi ngiri melihatmu, ucap Alia sambil mengelus-ngelus perut Mentari. Kamu sih kemana saja, memang tidak rindu denganku. Tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa mengabariku. Tahu-tahu datang ke sini sudah punya gandengan, ucap Mentari sambil mengerucutkan bibirnya. Ya, aku juga nggak bisa nolak karena ayahku maksa banget aku untuk ikut ke luar negeri. Ternyata dia ada maksud lain, ucap Alia sambil tersenyum manis. Oh iya Mentari, Alex, kenalkan ini tunanganku namanya Tamas. Mas Tamas, kenalkan ini Mentari sahabatku dan ini suaminya Alex, ucap Alia memperkenalkan Mentari dan Alex pada tunangannya tersebut. Lalu mereka saling berjabat tangan dan tersenyum. Dari kejauhan Rania terus memperhatikan gerak-gerik Mentari dan Alex. Dia seperti sangat ngiri karena Mentari memiliki teman yang terlihat berkelas dari penampilannya. Lalu Mentari mengajak Alia dan tunangannya untuk dikenalkan kepada keluarga besar Alex. Tari, bukankah itu Rania sepupumu? Kok dia bisa ada di sini? Bukankah dia sangat membencimu? Bisik Alia di telinga Tari. Iya, dia kebetulan ikut bersama ayah dan ibunya juga kakek nenek aku. Nanti deh aku ceritakan lebih jauh denganmu di waktu senggang, ucapan Mentari pelan. Lalu Alia mengangguk saja. Acara demi acara sudah dilakukan termasuk santunan anak yatim dan doa-doa. Saat ini Mentari dan Alex juga keluarga membantu membagikan bingkisan kepada anak yatim piatu dan juga bingkisan untuk para tamu undangan dan kaum ibu-ibu pengajian. Kini acara telah selesai. Semua tamu undangan sudah menikmati hidangan lalu mereka pulang. Alex dan Pak William juga kakek Harun berjaga di pintu keluar dan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan atas kehadiran dan doanya. Ini tinggallah keluarga inti saja, dan Alia dengan tunangannya yang masih berada bersama Mentari. Kemudian Alex, Pak William dan kakek Harun ikut bergabung bersama mereka semua dan kumpul di ruang tengah yang dipasang karpet sambil menikmati hidangan. Nah Alia, jadi Alia ini adalah sahabatnya Mentari? Tanya Bu Maryam. Iya, tantaku sahabatnya sejak di bangku SMA kita melalui susah senang bersama, ucap-ucap Alia sambil tersenyum manis. Dia juga mah yang sudah membantu Mentari masuk ke perusahaan Mas Alex dan dia juga yang sudah membantu Mentari untuk berangkat ke kota. Pokoknya Alia ini sudah seperti saudaraku sendiri, dia sangat baik, jelas Mentari.
Oh, ternyata ini yang sudah menjadi jembatan Mentari bertemu dengan cucu saya Alex. Terima kasih ya, Nak. Berkat kamu, Oma bisa mendapatkan cucu menantu sebaik dan secantik Mentari. Ucap Oma Wulan sambil menatap Alia dengan senyuman. Sama-sama, Oma. Semua sudah ada jalannya, tidak ada yang kebetulan, karena Tuhan sudah mengatur setiap langkah kehidupan hambanya, dan buat Mentari dia pantas mendapatkan ini semua, karena dia wanita yang sangat tangguh. Yang aku kenal, dia juga wanita yang sangat kuat, dan berjiwa besar. Aku banyak belajar darinya. Ucap Alia yang begitu bangga menjadi sahabatnya Mentari. Lalu, kapan kalian akan menikah? Tanya Alex. Insya Allah kami akan menikah pada bulan depan. Saya harap kalian semua yang berada di sini bisa hadir di acara pernikahan kami nanti dan memberikan doa restu. Bukan begitu, sayang? Ucap Thomas sambil menggenggam tangan Alia mesra. Mas, aku malu. Ucap Alia sedikit berbisik dan menyipitkan matanya. Kenapa harus malu? Kabar bahagia itu memang harus diberitakan, iya kan, Mas? Tanya Mentari pada Mas Alex. Iya dong sayang, kenapa harus malu, Al? Cepatlah menikah dan cepatlah memiliki momongan seperti kami, nanti kita bisa me time bersama dengan anak-anak kita, pasti seru kan? Ucap Alex sambil tersenyum. Rania yang duduk di pojokan agak menjauh, namun memperhatikan dan mendengarkan ucapan mereka terlihat menyunggingkan senyum dan tidak suka. Sombong sekali mereka, kenapa tidak ada yang bertanya tentang aku? Gumam Rania dalam hatinya sambil menatap ke arah Mentari dan Alex yang sedang asik mengobrol dengan Alia juga Thomas. Beruntung sekali tuh si Mentari dan si Alia bisa mendapatkan laki-laki yang tampan dan kaya. Aku juga harus bisa mendapatkan laki-laki yang kaya seperti mereka agar hidup aku bisa terjamin sampai tua nanti. Batin Rania yang masih mengincar laki-laki yang dia inginkan. Alex ilfil dengan Rania. Setelah acara selesai, kini tinggallah keluarga Mentari. Sedangkan kedua orang tua Alex sudah pulang ke rumahnya juga umahnya. Kakek dan neneknya Mentari juga Pakde dan budenya beserta Rania masih menginap satu malam lagi di rumah Mentari dan Alex tersebut. Mas, aku boleh minta tolong tidak? Ucap Mentari di dalam kamarnya yang sedang beristirahat di sore hari setelah acara selesai dan semua sudah dirapikan kembali. Minta tolong apa, sayang? Tanya balik Alex sambil menatap istrinya. Aku ingin meminum teh hangat, Mas, dicampur dengan lemon. Aku mau turun, tapi kakiku berasa pegal sekali mungkin karena aku sedikit kelelahan tadi. Jelaskan sambil memijit betis kakinya di ranjang tempat tidurnya. Baiklah, kamu tunggu di sini ya sayang, aku turun dulu ke bawah dan minta bibi Jenap untuk membuatkannya. Apa kamu butuh sesuatu yang lain lagi? Tanya Alex lagi. Tidak, Mas. Sudah itu saja, aku belum lapar lagi. Maaf ya, Mas. Aku minta tolong thank you, love you, suamiku. Ucap Mentari sambil menggoda suaminya. Sama-sama, sayang. Nanti kakimu aku pijitin, oke? Ucap Alex sambil menaikkan sebelah alisnya dan mengedipkan sebelah matanya menggoda istrinya. Kemudian Alex turun ke lantai 1 dan pergi ke dapur untuk menemui bibi Janap untuk minta dibuatkan teh lemon yang dipinta. Saat Alex berjalan ke arah dapur, tiba-tiba Rania datang menghampiri Alex dengan pakaian seksinya. Alex melirik kaget saat melihat tiba-tiba Rania sudah berada di sampingnya. Hei, mau apa kamu? Tanya Alex dengan wajah ketus. Jangan galak-galak dong, Mas Alex. Aku kan kesini mau bertanya sama kamu bagaimana dengan pekerjaan yang aku minta di perusahaanmu. Aku bisa kok jadi model menggantikan Mentari. Kata Rania dengan matanya yang genit dan berusaha menggoda Alex. Alex terlihat sangat tidak nyaman karena Rania mendekatinya tanpa jarak. Alex langsung menjauhinya dengan tatapan sinis. Aku belum bisa memutuskan sekarang. Jika nanti ada lowongan yang pas untuk kamu, maka aku beritahu Mentari untuk menghubungimu di desa. Jelas Alex dengan tegas. Bibi Jenap tiba-tiba datang dari arah belakang. Dia sedikit terkejut melihat keberadaan Alex dan Rania yang sedang berdua di dapur. Bibi dari mana saja aku mencari Bibi? Ucapan Alex sambil menatap Bibi Jenap. Bibi habis dari belakang mengangkat pakaian yang sudah kering. Ada apa, Alex?
Tanya Bijenap. Dan kamu sedang apa di sini, Rania? Jangan macam-macam di rumah ini. Di sini bukan tempatmu dan jangan seenaknya. Ucap Bibi Jenap menatap Rania dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bibi Jenap tahu kalau Rania memiliki maksud tertentu. Kenapa melihat aku seperti itu? Emang ada yang aneh dengan aku? Ucap Rania dengan mengerucutkan bibirnya. Apa yang kamu minta, Alex? Tanya Bibi Jenap. Tolong dibuatkan teh lemon hangat untuk Mentari. Ucap Alex. Sudah Alex, sana nanti biar Bibi buatkan tehnya untuk Mentari dan Bibi antar ke kamar. Ingat Alex, kamu harus bisa menjaga hati Mentari, jangan sampai tergoda dengan wanita penggoda. Ucap Bijenap sambil melirik melihat ke arah Rania. Baik, terima kasih, dan kamu Rania berpakaianlah yang sopan di dalam rumahku, dan jangan dekat-dekat denganku, karena aku tidak ingin ada fitnah di antara kita. Aku sangat menjaga perasaan istriku. Jelas Alex dengan tegas, lalu dia pergi meninggalkan dapur tersebut dan naik ke lantai 2 kamarnya. Apa sih yang salah dengan bajuku? Aku biasa pakai baju seperti ini. Bilang saja dia takut tergoda dengan tubuh seksiku. Ucap Rania dengan menyunggingkan senyuman. Lalu Bijenap membuatkan teh lemon hangat untuk Mentari. Rania masih mengoceh saja di belakangnya, tak terima dengan ucapan Bibi Jenap dan juga Alex. Hei Bijenap, kenapa kamu bicara seperti itu? Di depan Alex kamu itu hanya pembantu dan aku adalah sepupunya Mentari yang artinya juga adalah majikanmu. Jadi jangan merasa berkuasa di rumah ini. Ucap Rania dengan keras dan kasar. Aku memang hanya seorang pembantu, tapi dibandingkan sama kamu Mentari dan Alex lebih percaya kepada aku. Ucap Bijenap dengan menyunggingkan senyum lalu pergi meninggalkan Rania dengan membawa secangkir teh lemon hangat untuk Mentari. Dasar pembantu tidak tahu diri, lihat saja, aku bisa saja membuatmu keluar dari rumah ini. Ucap Rania sambil menghentakkan kakinya kesal. Tok tok tok, Alex Mentari, ini tehnya. Panggil Bijenap di depan kamarnya. Lalu Alex membukakan pintu kamarnya dan mengambil teh di tangan Bibi Jenap. Terima kasih Bi, ucap Alex. Sama-sama Alex, oh ya, kamu harus hati-hati dengan Rania, sepertinya dia sedang mencari perhatianmu, ucap Bibi Jenap memberikan peringatan pada Alex. Lalu Alex mengangguk dan Bibi Jenap kembali turun. Sayang, ini tehnya. Alex memberikan tehnya pada Mentari, lalu Mentari meminumnya. Terima kasih Mas, sepertinya tadi Bibi Jenap berbisik padamu, ada apa Mas? Tanya Mentari dengan wajah yang penasaran. Lalu Alex menceritakan kejadian tadi di dapur saat bertemu Rania dengan pakaian seksinya, dan Alex bercerita pada Mentari bahwa dia ilfil dengan penampilan dan sikap Rania padanya. Kenapa sih Rania tidak pernah bisa berubah padahal dia sudah diberi cobaan kemarin, namun dia tak mempelajari masalah yang sudah menimpanya. Justru dia malah menjadi... Ucap Mentari sambil menggelengkan kepalanya. Malam hari Bijenap dan Bisurti sudah menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Dan saat ini mereka sudah berkumpul di meja makan. Kemudian Rania keluar dari kamarnya memakai baju daster lengan pendek dan sedikit memperlihatkan paha mulusnya. Mentari dan Alex, kakek Harun dan Pak Dereno menatap Rania dengan tatapan yang tidak suka. Halo semua, selamat malam. Halo Mas Alex, selamat makan malam. Ucap Rania dengan wajah genitnya di depan Mentari dan yang lainnya. Rania, bisa tidak kamu pakai baju yang sopan, kita mau makan malam bukan mau tidur. Apalagi di sini ada Alex yang harus kamu hormati. Bentak Pak Dereno pada putrinya Rania. Maaf Kak Rania, tolong berpakaianlah yang sopan di sini. Apa maksudnya kamu memakai baju seperti itu di depan suamiku? Apa kamu berniat menggodanya? Kau tegur Mentari dengan tegas. Kok kamu sewot Mentari, kalau memang suamimu setia dia tidak akan tergoda kok denganku? Bukankah kamu tahu memang aku seperti ini? Jelas Rania. Bagiku itu tidak pantas Rania, kalau kamu ingin dihargai laki-laki, maka kamu harus menghargai dirimu sendiri dulu, jangan sampai sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi pada dirimu. Jadi bersikaplah yang sopan. Ucapan Tari dengan sedikit kesal. Tenang saja sayang, di luar sana juga banyak wanita seperti
dia, namun tak ada niat sedikit pun aku tergoda olehnya, apalagi aku tahu apa yang sudah terjadi pada Rania kemarin. Jelas, aku lebih memilihmu dari siapapun, karena cuma kamu wanita yang sempurna dan memiliki hati yang lembut. Jelas Alex berbicara dengan tegas di depan mereka semua. Apa maksudmu Alex berbicara begitu kepada Rania anakku? Ucap Budi Asi yang tidak terima anaknya dihina, padahal Alex juga Mentari hanya menasehatinya dan mengingatkan dirinya. Asi, sudah cukup, tidak perlu lagi kamu membela Rania. Seharusnya kamu sebagai seorang ibu bisa menasehati anakmu agar bersikap baik dan berpakaian sopan di rumah orang lain. Kau tegur kakek Harun. Sebaiknya besok pagi kita pulang saja Pak ke desa, dan kalian juga dan kamu juga Rania. Jangan lagi mencari masalah baru. Ucap Nenek Sumi yang sedikit muak dengan kelakuan menantu dan cucunya itu. Ya Bu, sebaiknya kita pulang saja. Alex, Mentari maafkan istri dan anak Pakde yang sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Ucap Pakde Reno. Tidak apa-apa Pakde, semoga Kak Rania bisa memperbaiki dirinya. Ucap Mentari. Budi Asih dan Rania langsung pergi meninggalkan meja makan tersebut, lalu masuk ke dalam kamarnya dengan menghentakkan kakinya kesal tanpa sadar bahwa dia sedang berada di rumah orang lain, bukan di rumahnya sendiri. Akhirnya Rania pulang ke desa. Pagi hari ini, kakek dan neneknya Mentari juga Pakde dan budenya beserta Rania akan balik ke desa. Sebelum Pak Yoyo mengantarkan kakek dan neneknya Mentari serta yang lainnya pulang ke desa, Alex menyiapkan sarapan pagi bersama dengan menu yang spesial. Kini mereka sudah berkemas bawaannya masing-masing. Mentari yang sejak pagi berada di dapur menemani Bibi Jenap memasak bersama Bi Surti. Mentari mencoba setiap masakan yang sudah matang dan dia merasa puas dengan rasa masakannya. Bagaimana nak rasanya? Tanya Bibi Zainab. Enak kok Bi. Sejak dulu masakan Bibi selalu enak. Mentari sambil mengacungkan jempol. Tak lama Alex turun karena Mentari sudah berada di bawah. Alex terlihat segar dan tampan dengan jeans pendek selutut dan kaos berwarna putih. Sayang, aku cari-cari kamu, ternyata kamu ada di sini, ucap Alex yang tiba-tiba muncul dari arah tangga. Mentari menoleh lalu tersenyum. Kamu Mas sudah selesai mandinya? Habisnya perut aku lapar, sepertinya mereka berdua lapar di dalam, makanya aku turun saja sambil ngemil yang sudah matang, hehehe. Ucap Mentari sambil tersenyum lebar. Sudah nak, panggilkan saja mereka semua untuk sarapan pagi, semuanya sudah siap, ucap Bibi Jenap. Kemudian Mentari mengetuk pintu kakek dan neneknya untuk dipanggilkan sarapan bersama. Kemudian kakek juga memanggil Pakde Reno dan Budi Asi beserta Rania. Mereka kini sudah siap berkemas, tinggal jalan pulang saja. Mentari, bagaimana denganku? Bukankah suamimu Alex akan memberikan pekerjaan untuk aku? Ucap Rania yang kini sudah duduk bersama di meja makan. Mentari menoleh pada Rania, begitu juga Alex yang terlihat tidak menyukai sikap memaksa Rania. Maaf Rania, untuk saat ini perusahaanku belum membutuhkan tenaga kerja baru. Mungkin lain kali kalau memang ada posisi yang kosong dan pas untuk kamu, nanti biar aku kabari. Jelas Alex dengan tegas. Masa cuma masukkan satu orang saja? Kamu tidak bisa di bagian apa saja? Aku mau asal di kantor tempat kamu bekerja, Alex. Ucap Rania dengan mengerucutkan bibirnya. Sudahlah Rania, jangan lagi kamu berbicarakan. Alex sudah bilang nanti jika memang ada posisi yang kosong, dia akan mengabari kamu. Ucap kakek Harun. Kalau gitu sambil menunggu posisi yang kosong, bolehkah aku tinggal di sini saja untuk sementara sampai aku mendapatkan pekerjaan? Kakek, nenek, ayah, ibu, sepertinya aku tidak mau pulang dulu sebelum aku mendapatkan pekerjaan di kota. Ucap Rania. Alex dan Mentari saling menatap. Mentari seperti mencurigai sikap Rania yang bersikeras ingin bekerja di perusahaan Alex. Namun Mentari tidak ingin lancang menjawab keinginan Rania. Tidak usah Rania, kamu pulang saja ke desa biar nanti ayah carikan kamu pekerjaan di sana. Ayah khawatir jika jauh dari kamu kejadian kemarin akan terulang lagi, jadi mulai sekarang ayah harus bisa mengawasi kamu. Larang ayah Reno. Tapi ayah, tidak ada tapi-tapian Rania, kali ini ayah harus tegas denganmu agar kamu tidak seenaknya. Sudah cukup ayah dipermalukan dengan kejadian kemarin. Kata Pakde Reno dengan tegas.
Sebelumnya Alex juga minta maaf sama Pak D. Bukan Alex tidak mengizinkan Rania untuk tinggal di sini, tapi Alex sudah bisa menilai sikap Rania. Selama di sini, aku hanya berusaha menjaga perasaan istriku saja karena bagi aku Mentari adalah segalanya, ucap Alex tegas. Pak D mengerti Alex apa yang kamu maksud, makanya Pak D tidak mengizinkan Rania untuk tinggal di sini, jelas Pak D Reno. Kenapa sih ayah tidak ingin melihat aku sukses? Ya setidaknya aku bisa mendapatkan laki-laki di kota seperti Alex, contohnya Mentari yang dulu hidup sangat miskin kini bisa diangkat derajatnya oleh Alex sehingga Mentari menjadi kaya. Ucap Rania tanpa pemikiran. Apa maksud kamu Rania? Aku bertemu dengan Mentari karena dia wanita yang gigih dalam bekerja. Dan aku menikahinya setelah dia sukses menjadi model dan juga memajukan perusahaan aku. Ucap Alex dengan nada kesal dan tatapan yang tajam. Sudah lebih baik sekarang kita bersiap untuk pulang. Aku sudah malas di rumah ini. Ternyata orang kaya itu memang sombong mentang-mentang dia memiliki segalanya. Sudah Rania, kita pulang saja. Buat apa kamu harus tinggal dengan orang yang tidak ingin membalas budi? Sindir Bude Asih melirik Mentari. Alex terlihat kesal karena Mentari terus dipojokkan oleh budenya dan sepupunya sendiri, namun Mentari mencoba menenangkan Alex yang seperti mau marah. Aku sangat beruntung mendapatkan Mentari yang sangat penyabar dan tak pernah membalas rasa sakitnya atas hinaan saudaranya sendiri. Batin Alex. Kemudian Pak Yoyo pembantu memasukkan barang-barang milik mereka ke dalam mobil. Kakek dan neneknya Mentari beserta Pak D-nya langsung meminta maaf di depan Mentari dan Alex atas perbuatan Rania dan ibunya yang sangat egois itu dan tidak sopan. Tenang saja kakek nenek Pak D, Mentari sudah tahu sikap mereka dan menarik tidak ingin bertengkar panjang lebar, semoga mereka menyadari ucapannya sendiri. Ucap Mentari juga Alex sebelum mereka pulang, sedangkan Rania dan ibunya sudah berada di dalam mobil tanpa pamit. Kalau gitu kami pamit dulu ya Mentari. Jaga kandunganmu baik-baik dan jangan lupa kabari kakek dan nenek jika ada apa-apa. Ucap kakek dan nenek serta Pak D lalu mereka berpelukan bergantian dengan Alex dan Mentari. Pak Yoyo hati-hati ya penyetirnya. Ucapkan Tari saat mereka semua sudah berada di dalam mobil. Mereka kembali ke desa. Dan Rania serta ibunya pulang dengan hati yang kesal dan gondok. Maaf ya Mas Alex, keluargaku sudah membuat kamu tidak nyaman. Ucap Mentari sambil berjalan masuk ke dalam rumah dan menggandeng tangan suaminya. Tidak apa-apa sayang, aku sudah mengerti sifat dari Rania dan ibunya. Ternyata permasalahan yang sudah menimpanya tidak membuat dirinya sadar. Kasihan sekali Rania itu, padahal dia memiliki saudara secantik kamu dan sebaik kamu, tapi dia tidak memanfaatkan semua itu dengan perubahan sikapnya yang harus baik juga seperti kamu. Ucap Alex sambil mengelus perutnya Mentari. Iya Mas, aku saja heran dengan Rania, sulit sekali untuknya berubah menjadi wanita yang baik-baik, kata Mentari sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mas, tiba-tiba aku ingin makan kue pukis yang ada di alun-alun kota tempat dulu pertama kali aku bertemu dengan Om Mau Wulan. Kira-kira masih ada tidak ya si abang tukang kuenya? Ucap Mentari sambil mengelus-ngelus perutnya sendiri. Kamu ngidam sayang? Tanya Alex sambil berjongkok mencium perut Mentari dan mengelus-ngelusnya. Iya nih Mas, aku pengen banget kue pukis itu, tapi aku maunya kamu yang membuat kuenya langsung di sana. Rengek Mentari pada Alex. Oke, ayolah kita ke sana daripada nanti kedua anakku ngeces. Kan tidak pantas masa anak seorang CEO tampan sepertiku anaknya ileran. Hehehe, apapun akan tapi lakukan untuk kalian berdua juga untuk mami kamu. Ucap Alex dengan perasaan bahagia. Rachel dan Arya semakin dekat. Semakin hari Rachel dan Arya kini semakin dekat, mereka saling curhat tentang kehidupannya. Rachel tak berharap Arya menyukainya, begitu juga Arya ya tak berharap Rachel mau dengannya, karena Arya hanya seorang duda yang memiliki satu anak, sedangkan Rachel bagi Arya wanita yang cantik dan masih gadis. Pagi hari Rachel sudah berada di restoran tersebut. Arya yang juga baru datang langsung menoleh melihat Rachel yang rajin sudah merapikan meja-meja. Pagi Rachel, rajin sekali kamu jam segini sudah datang. Kau tegur Arya sampai tersenyum menatap Rachel. Pagi juga Pak Arya.
Pak Arya juga rajin sekali, pagi-pagi sudah datang. Sudah sarapan belum? Tanya Rachel. Belum sih, namanya kalau aku belum sarapan kamu mau mengajak aku sarapan di luar gitu. Ucap Arya sambil menaikkan satu alisnya. Hihihi, tidak juga sih, nanti yang ada aku telat lagi kerjanya. Ucap Rachel sambil tertawa. Aish, apaan sih itu, si Rachel caper banget. Sepertinya Arya juga suka dengan Rachel, sangat menyebalkan. Gumam Adelia, sang resepsionis yang pernah menang kelas kaki Rachel. Kemudian Arya masuk ke dalam ruang kerjanya di lantai 2, sedangkan Rachel berada di loker kerjanya sambil menunggu teman yang lainnya datang. Kemudian Adelia tiba-tiba menghampiri Rachel dan menegur Rachel tak suka karena Rachel selalu berdekatan dengan Arya. Hai kamu. Adelia menepuk pundak Rachel yang sedang mencari sesuatu di lokernya. Rachel langsung menoleh saat pundaknya ditepuk oleh Adelia. Ada apa, Mbak Adel? Tanya Rachel. Kamu kecantilan banget sih, jadi perempuan ngapain kamu dekat-dekat terus dengan Pak Arya? Kamu tuh hanya pelayan, kamu tidak pantas dengannya. Jadi mulai sekarang jauhi Pak Arya kalau kamu ingin lama bekerja di sini. Ancam Adelia pada Rachel. Sampai saat ini memang belum ada yang tahu kalau Rachel adalah kakak dari Mentari, sang pemilik restoran tersebut. Yang tahu hanya Arya dan Pak Hendra. Mereka adalah orang kepercayaan dari Mentari dan Opah Amar. Lo memang salah kalau aku akrab dengan Pak Arya, kan dia bos kita juga. Apa kamu cemburu, Adelia, atau kamu memiliki perasaan dengan Pak Arya? Kalau memang iya, aku bisa menyampaikannya kalau kamu mau. Jelas Rachel. Siapa kamu berbicara seperti itu? Aku tidak butuh bantuan kamu, aku hanya minta kamu jauh-jauh dari Pak Arya. Jika tidak, maka aku akan membuat kamu keluar dari restoran ini. Ancam Adelia. Rachel menyunggingkan senyuman. Lalu Adelia kembali ke tempat kerjanya sebagai resepsionis restoran milik Mentari tersebut. Rachel melihat Adelia hingga menggeleng-gelengkan kepalanya. Adelia, ada-ada saja kamu berani sekali mengancamku. Kalau suka dengan Pak Arya, kenapa tidak bilang saja? Kenapa harus aku yang disalahkan? Bukankah dia lebih dulu mengenal Pak Arya? Kalau Pak Arya tak suka dengannya, kenapa dia menyalahkan aku? Gumam Rachel. Rachel membawa 2 porsi nasi goreng yang dia buat di rumah dan dibawa untuk sarapan pagi bersama Nuri dan Risma. Sepertinya Pak Arya belum sarapan pagi karena dia datang pagi sekali tumben. Kalau begitu nasi goreng ini aku berikan saja kepadanya. Kasihan. Rachel langsung membawa 1 porsi nasi goreng tersebut, lalu dia memberikannya kepada Arya. Tok tok tok. Permisi Pak Arya. Arya menoleh saat mendengar suara Rachel yang mengetuk pintu ruangannya. Silakan masuk Rachel, ada apa? Tanya Arya. Ini Pak Arya, aku bawa 2 porsi nasi goreng. Bapak bilang tadi belum sarapan, tapi ini hanya nasi goreng sederhana buatanku sendiri di rumah. Kalau Bapak mau ambillah, ucap sambil menyodorkan nasi goreng. Wah, beneran nih buat aku. Kalau begitu aku ambil deh, aku ingin tahu rasa masakan buatanmu enak atau tidak. Arya langsung mengambil nasi goreng dari tangan Rachel. Mungkin tak seenak nasi goreng yang berada di restoran mewah, Pak. Tapi ya menurut aku sih cocok saja di lidah aku. Kalau seandainya Bapak tidak suka, jangan dibuangnya, Pak. Berikan saja lagi sama aku. Kalau gitu aku permisi ya, ucap Rachel sambil tersenyum hingga terlihat gigi gingsulnya. Terima kasih Rahel, aku pasti akan mencobanya, ucap Arya dengan tersenyum senang. Kemudian Mentari turun dari lantai 2 menuju lokernya. Kembali di sana sudah berada Nuri dan Risma yang baru saja datang. Lalu mereka sarapan bersama masing-masing membawa makanannya. Kemudian jam kerja sudah dimulai. Mereka sudah berada di posisi kerjaannya masing-masing. Karena restoran tersebut dimulai dari pukul 8 pun sudah banyak yang berdatangan. Rachel, ini tempat nasi yang tadi kamu kasih ke aku. Terima kasih ya, nasi goreng buatanmu enak. Aku sampai ketagihan bisa masak juga kamu, ucap Arya sambil memberikan kotak nasinya. Nuri dan Risma sampai terbengung melihat keakraban antara Arya dan Rachel. Alhamdulillah kalau Bapak suka, terima kasih atas komentarnya. Lalu Rachel mengambil kotak nasinya sambil tersenyum senang. Kemudian Arya kembali mengawasi semua pegawai di restoran tersebut. Dari kejauhan Adelia terus memperhatikan Arya dan Rachel. Apa sih yang mereka bicarakan? Sepertinya mereka memang sedang dekat.
Sial, aku kalah cepat dengan Rachel. Umpat Adelia. What? Rachel, bagaimana bisa kamu sedekat itu dengan Pak Arya? Pak Arya yang kita kenal sangat dingin dengan karyawannya. Ucap Nuri terkagum-kagum dengan Rachel. Aku juga tidak tahu, tiba-tiba aku dan Pak Arya seperti teman saja. Bahkan anaknya saja sudah akrab denganku, kalian pasti tambah tidak percaya saja. Tapi, aku hanya berteman saja kok dengan Pak Arya, kita tidak ada hubungan apapun, jadi kalian jangan cemburu, oke? Ucap Rachel sambil menebarkan senyuman. Apa? Jadi kamu juga sudah mengenal anaknya sama sejauh itu? Bagaimana bisa Rachel, kita saja tidak tahu seperti apa anaknya itu, kita hanya tahu dari sosial media saja, itu pun jarang sekali dia expose. Jelas Risma yang juga ikut terkejut. Ya, waktu itu hanya kebetulan saja kami bertemu di sebuah taman alun-alun di kota, tidak mungkin kan aku menghindar. Jadi aku menyapa saja, tiba-tiba anaknya langsung mengajak aku bermain. Karena aku senang dengan anak kecil, ya jadilah aku ikut bermain dengan anaknya tersebut. Dari situlah aku jadi akrab dan mengobrol dengan Pak Arya. Jelas Rachel kepada kedua temannya. Kemudian Rachel juga menceritakan kejadian tadi pagi saat Adelia menegurnya dan mengancamnya agar jangan dekat-dekat dengan Pak Arya. Adelia itu memang sejak dulu sudah menyukai Pak Arya, namun Pak Arya tak pernah menggubrisnya, ucap Nuri. Jangan dihiraukan Adelia, Rachel, dia memang sejak dulu selalu mencari muka di depan atasan, makanya dia dipercaya menjadi resepsionis saja di bagian keuangan, padahal dulunya dia hanya pelayan seperti kita juga, jelas Risma pada Rachel. Ini mereka mulai bekerja karena banyak pengunjung yang datang. Rachel dan teman-temannya sibuk melayani, sedangkan diam-diam Arya selalu memperhatikan Rachel. Sepertinya Arya sudah mulai tertarik dengannya. Anaya sakit, anak Arya. Dritit. Ponsel Arya berdering, kemudian dia mengangkatnya, dan dia pergi ke tempat yang sepi. Telepon tersebut dari ibunya Arya. Halo, Arya. Ucap Bu Yusna yang terdengar seperti panik. Ada apa ibu? Kenapa ibu sepertinya panik sekali? Tanya Arya juga ikutan panik. Arya, kamu harus cepat pulang. Anaya sakit, badannya panas sekali, dan tadi dia sempat kejang. Ibu sangat takut, dan sekarang ibu sedang di perjalanan menuju rumah sakit Bunda. Cepat kamu menyusul ibu, tunggu di sana. Ucap Bu Yusna sambil memangku Anaya yang terlihat sangat lemas dan pucat. Kenapa dengan Anaya? Bukan kata dia tidak kenapa-napa, Bu, kok bisa? Ibu juga tidak tahu, jadi dia tiba-tiba mengeluh pusing, lalu tiba-tiba dia badannya panas tinggi. Saat ibu cek suhunya 40 C, dan saat ibu mau bawa dia ke rumah sakit, dia sempat kejang tadi di rumah. Jelas Bu Yusna pada Arya. Arya langsung mematikan teleponnya. Lalu dia langsung naik ke lantai 2 dan menuju ruangan Pak Hendra, kemudian dia minta izin kepada Pak Hendra untuk pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Arya langsung mengambil tas kerjanya dan bergegas langsung menuju ke rumah sakit. Rachel dari kejauhan melihat gerak-gerik Arya yang sangat panik. Dia sangat penasaran dengan apa yang terjadi. Pak Arya, ada apa kok? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Tanya Rachel yang mencegah langkah Arya. Maaf Rachel, aku sedang buru-buru, anakku sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit. Sekarang aku duluan, ucap Arya sambil tergesa-gesa, lalu dia menuju parkiran mobilnya. Rachel diam mematung, dia juga sempat khawatir dengan keadaan gadis kecil itu yang sudah dia kenal sebelumnya. Anaya sakit apa ya dia? Kasihan sekali anak kecil itu. Ucap Rachel ikut panik. Dari meja resepsionis, Adelia terus melihat gerak-gerik Rachel. Dasar wanita kegatalan, so akrab, segala nanya-nanya Pak Arya siapa dia. Gumam Adelia dengan lirikan tajam. Rachel, apa yang terjadi dengan Pak Arya? Kenapa kelihatannya dia sangat tergesa-gesa seperti ada sesuatu yang terjadi? Tanya Nuri sambil memegang pundak Rachel. Iya, anaknya Pak Arya sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit, makanya dia terlihat panik. Jelas Rachel pada temannya itu. Oh, pantas saja dia seperti orang yang panik sekali. Semoga anaknya baik-baik saja ya. Ucap Nuri juga Risma. Ya, semoga saja Anaya baik-baik saja, kata Rachel. Sampailah Arya di ruang UGD rumah sakit. Di sana sudah ada Pak Yuki, juga ibunya Arya. Arya sedikit berlari ke arah ibunya. Ibu,
bagaimana keadaan Anaya? Ucap Arya dengan wajah memerah dan sangat khawatir. Ibu juga belum tahu hasil pemeriksaan dokter, kita tunggu saja. Dokter sedang memeriksanya. Jelas Bu Yusna yang juga sangat khawatir dengan cucunya tersebut. Tak lama keluarlah dokter yang memeriksa Anaya. Kemudian Arya, Bu Yusna, dan Pak Yuki langsung menghampiri sang dokter. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Tanya Arya yang sangat khawatir. Baiklah, silakan masuk, Anda ayahnya? Tanya dokter. Kemudian Arya mengangguk lalu duduk di meja dokter tersebut. Maaf Tuan, sepertinya anak Anda ini mengalami kekurangan darah atau HB-nya rendah sehingga dia mengalami pusing dan panas tinggi, jelas dokter. Lalu bagaimana dok? Apa penyebabnya kenapa anak sekecil itu bisa mengalami kekurangan darah? Ucap Arya dengan wajah pucat mendengar penjelasan dokter. Apa anak Anda tidak menyukai sayur atau daging? Tanya dokter. Ya dok, memang anak saya ini tidak menyukai yang berhubungan dengan daging juga sayuran hijau. Apa dari situ berpengaruh pada tubuhnya? Ucapan Arya. Ya pantas saja, untuk saat ini anak Anda harus mendapatkan transfusi darah agar tubuhnya kembali normal dan segar karena kalau dibiarkan maka akan terjadi kegagalan jantung. Jelas dokter yang menangani Anaya. Apa dok? Anak saya harus menerima transfusi darah. Apa golongan darahnya tersedia di rumah sakit ini? Dok, permasalahannya adalah anak saya ini golongan darahnya ikut dengan ibunya, sedangkan istri saya sudah meninggal dunia dan di keluarga kami tidak ada yang memiliki golongan darah yang sama dengannya. Ucap Arya. Nanti kami akan tanyakan pada PMI, semoga saja golongan darah tersebut masih tersedia, jelas dokter. Baik dok, aku juga akan mencari golongan darah yang sama dengan putriku. Ucap Arya. Kemudian Arya keluar dan menemui ibunya. Dia juga bertanya kepada sopirnya apakah golongan darahnya sama dengan putrinya dan ternyata berbeda. Bagaimana ini Arya? Bagaimana kalau tidak ada golongan darah yang sama dengan Anaya? Ucapan Bu Husna. Ibu tenang saja, aku akan berusaha mencarinya. Tolong ibu temani dulu Anaya biar semua aku yang mengurusnya. Ucap Arya. Ternyata di PMI juga tidak ada golongan darah yang tersedia yang sama dengan Anaya. Atau golongan darah yang bisa didonorkan golongan darah tersebut. Golongan darah Anaya adalah A+. Sedangkan golongan darah Arya adalah B, juga Bu Yusna. Arya, cepat kemari, Anaya demam tinggi lagi, panggil Bu Yusna dari dalam ruangan UGD, lalu dokter menangani Anaya dengan memasukkan obat dari ayuasnya agar panasnya cepat turun. Saat istirahat dia makan siang Rachel, dia yang penasaran dengan keadaan Anaya, lalu Rachel langsung mengirim pesan pada Arya menanyakan kabar Anaya. Arya langsung membacanya dan Arya langsung menelpon Rachel untuk meminta bantuan. Halo Pak Arya, bagaimana keadaan Anaya? Tanya Rachel sedikit panik. Aku minta tolong sama kamu, tolong kamu carikan golongan darah A+, kebetulan di rumah sakit ini sedang kosong juga di PMI, dan keluargaku juga tidak ada yang bergolongan darah A+, ucap Arya saat teleponnya. Jadi anaknya butuh transfusi darah dan golongan darahnya A+. Pak Arya, golongan darah aku sama dengan Anaya A+, semoga aku bisa membantu memberikan darah kepada Anaya, tapi bagaimana saat ini aku masih dalam bekerja? Jelas Rachel. Arya langsung memastikan apa benar golongan darah Rachel sama dan Rachel menjawabnya iya. Baiklah, sekarang kamu cepatlah ke rumah sakit Bunda sekarang juga, nanti aku langsung telepon Pak Hendra untuk meminta izin padanya. Atau aku jemput kamu saja sekarang? Ucap Arya. Tidak usah Pak Arya, biar aku saja yang langsung ke rumah sakit tersebut. Pak Arya bilang saja sama Pak Hendra kalau aku izin untuk ke rumah sakit, jelas Rachel. Baiklah, sekarang juga aku akan menelpon Pak Hendra. Kamu langsung ke sini, aku tunggu di sini di ruang UGD, ucap Arya. Kemudian Rachel langsung menuju lokernya dan merapikan barang-barangnya. Dia juga minta izin pada Pak Hendra dan juga leader restoran tersebut. Kemudian Rachel langsung memesan taksi online dan menuju rumah sakit Bunda untuk memberikan darahnya pada Anaya yang ternyata golongan darahnya sama. Ya Allah, semoga saja Rachel bisa menolong anakku, gumam Arya. Kemudian Arya langsung memberitahu dokter bahwa dia sudah mendapatkan pendonornya dan dia menjelaskan bahwa dia sedang menuju ke rumah sakit.
Arya juga memberitahu Bu Yusna bahwa dia sudah mendapatkan pendonornya, namun Arya tidak bilang kalau pendonornya adalah Rachel, wanita yang pernah dia ceritakan pada ibunya dan juga Anaya ceritakan pada ibunya. Arya mengungkapkan perasaannya. Rachel tiba di rumah sakit, dia langsung menuju ruang UGD rumah sakit tersebut. Dan di sana sudah ada Pak Arya yang menunggu kedatangannya, lalu Arya langsung berlari menghampiri Rachel, lalu tanpa sengaja dalam keadaan panik Pak Arya menggenggam tangan Rachel sambil mengajaknya berjalan cepat menuju ruang UGD untuk bertemu dengan dokter dan suster yang ingin mendonorkan darahnya. Pak Arya, bagaimana keadaan Anaya? Apa dia baik-baik saja? Tanya Rachel dengan berjalan tergesa-gesa dan dia juga tidak sadar kalau tangannya digenggam oleh Arya. Aku tidak bisa bilang dia dalam baik-baik saja, karena dia harus secepatnya mendapat donor darah agar keadaannya stabil. Kamu benarkan golongan darahnya A+? Tanya Arya untuk memastikannya lagi. Iya Pak, benar golongan darah saya A+, jelas Rachel. Permisi dokter, suster saya sudah mendapatkan pendonor darah untuk anak saya dengan golongan darah A+. Ucap Arya yang panik dengan wajah memerah sambil menggenggam tangan Rachel di ruang UGD dan di depan Ibu Yusna yang juga melihat ke arahnya. Dokter langsung berdiri dan menyuruh suster untuk mengajak Rachel melakukan transfusi darah, namun sang dokter melihat Arya yang terus menggenggam tangan Rachel erat-erat. Maaf Pak Arya, lepaskan genggamannya, aku harus cepat melakukan transfusi darah untuk anak ya. Ucapan Rachel sedikit menarik tangannya. Oh iya, maaf aku panik sekali, silahkan, terima kasih ya Rahel sudah bersedia mendonorkan darah untuk putriku. Ucapan menatap wajah Rachel dengan sendu. Hanya membalas dengan anggukan saja, kemudian sebelum dia pergi mengikuti suster, dia menghampiri Anaya terlebih dahulu. Permisi Bu, perkenalkan aku Rachel. Aku adalah anak buah dari Pak Arya. Ucap Rachel mengulurkan tangannya bersalaman pada Bu Yusna. Bu Yusna langsung menyambut hangat Rachel sambil merusak pundaknya. Alhamdulillah. Terima kasih anak, semoga Allah membalas kebaikanmu, amin. Ucap Bu Yusna menatap dengan tulus wajah Rachel. Sabar ya, ada ya, Onti akan memberikan donor untukmu setelah ini, kamu akan tersenyum kembali, ucapan Rachel sambil mengelus pipi Anaya yang masih terlihat lemah dan tertidur. Lalu Rachel mengikuti sang suster untuk diambil darahnya. Arya pun mengikuti Rachel hingga ke ruangan tindakan tersebut. Beberapa jam kemudian, Anaya sudah dalam penanganan dokter dan sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Rachel dan Arya saat ini berada di ruangan tempat adanya dirawat juga bersama ibunya. Ibu, Rachel ini adalah wanita yang pernah aku ceritakan pada ibu saat aku mengajak anaknya di taman alun-alun kota, dan saat itu ada yang menceritakan tentang kamu. Rachel sangat antusias, dia menceritakan kepada omahnya. Jelas Arya pada ibunya juga di depan Rachel. Oh, jadi dia yang waktu dulu pernah kamu ceritakan pada ibu. Ibu senang akhirnya bisa bertemu dengan kamu Rachel, dan ternyata kamu adalah wanita yang disenangi oleh cucu saya. Ucap Bu Yusna dengan tersenyum menatap Rachel. Iya Bu, waktu itu kebetulan kami bertemu di alun-alun kota dan anaknya mengajak aku bermain, jadi kami sudah saling mengenal dan Pak Arya adalah atasan saya di tempat kerja, ucap Rachel dengan senyuman manisnya yang memperlihatkan gigi gingsulnya. Dokter mengatakan keadaan Anaya sudah stabil, tinggal penyembuhan saja, namun saat ini dia sedang tertidur pulas karena efek dari obat yang diberikan. Arya, lebih baik kamu ajak Rachel untuk mencari makan, pasti dia lapar karena habis transfusi darah, biar ibu jaga Anaya lagi pula, dia juga sedang tertidur. Ucap Bu Yusna menyuruh putranya. Baiklah Bu, kalau gitu aku dan Rachel tinggal sebentar ya. Ucap Arya, lalu mereka berpamitan untuk meninggalkan kamar rawat tersebut. Memangnya kita mau kemana Pak? Tanya Rachel sambil berjalan menuju keluar rumah sakit. Di seberang rumah sakit ini ada sebuah restoran, kita cari makan di sana saja. Kebetulan aku belum sempat makan siang, kamu juga pasti lapar. Bagaimana? Tanya Arya. Ya sudah, aku ikut saja, kata Rachel. Kemudian mereka menuju restoran seberang rumah sakit tersebut. Lalu mereka duduk dan memesan makanan yang mereka pesan masing-masing sesuai selera. Rachel, terima kasih ya.
Aku tidak tahu kalau tidak ada kamu. Bagaimanapun dengan nasib Anaya, kata Arya dengan tatapan sendu. Semua tidak ada yang kebetulan, mungkin sudah jalannya aku menjadi pendonor untuk Anaya anak kamu, jelas Rachel dengan tersenyum manis. Diam-diam Arya memperhatikan wajah Rachel dan Arya sudah mulai timbul perasaan suka. Rachel, apa aku boleh bertanya sesuatu? Ucap Arya di hadapannya. Tanya apa, Pak? Tanya balik Rachel. Apa kamu sudah memiliki kekasih? Tanya Arya yang membuat sedikit terkejut Rachel. Kekasih? Maksud Bapak pacar? Tanya balik Rachel lagi. Kemudian Pak Arya mengangguk sambil menatapnya. Saat ini saya belum memikirkan ke arah situ, Pak Arya. Saat ini aku sedang menata kembali hidup aku yang sudah hancur berantakan, apalagi kesalahan keluargaku di masa lalu membuat aku banyak belajar tentang kehidupan ini. Jelas Rachel yang mengingat masalah dalam keluarganya. Maaf kalau aku sudah lancang bertanya tentang hal itu padamu, ucap Arya yang merasa tak enak. Tidak apa-apa, Pak Arya, lagi pula aku sendiri tidak tahu laki-laki seperti apa yang mau dengan wanita sepertiku, apalagi saat tahu siapa aku di masa lalu yang begitu kejam pada adikku sendiri, dan sekarang keluargaku telah menerima karmanya, ucap Rachel dengan menunduk lemas. Siapapun kamu di masa lalumu, kini kamu yang sekarang sudah berubah menjadi wanita yang lebih baik menurut penglihatanku. Aku harap kamu jangan terlalu terpuruk dengan masa lalumu, bukankah setiap orang berhak menemukan kebahagiaannya? Asalkan dia mau merubah sikapnya menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi apa yang salah di masa lalu, ucap Arya menasehati Rachel. Ya, Pak Arya benar. Makanya aku sedang memperbaiki diriku, Pak Arya. Dengan begitu aku setidaknya tak lagi membuat orang lain sakit hati, ucap Rachel. Lalu bagaimana dengan hatimu? Jika kamu memiliki pasangan hidup, mungkin akan mengurangi bebanmu, kata Arya. Jujur, Pak Arya, aku sangat ingin memiliki pasangan hidup seperti adikku yang kini hidup bahagia bersama suaminya. Tapi apa pantas orang sepertiku bahagia juga, dan satu lagi, siapa yang akan melirikku jika tahu kejahatanku di masa lalu? Ucap Rachel dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu cantik, Rachel, siapapun laki-laki yang melihatmu pasti akan tertarik, termasuk aku, kata Arya. Dig! Rachel sedikit terkejut menatap Arya dengan jantung berdebar. Mana mungkin laki-laki sekelas Pak Arya mau dengan wanita sepertiku? Bukankah Pak Arya tahu siapa aku? Tanya Rachel dengan menatap Arya. Ya, kamu benar, Rachel. Aku sudah banyak tahu tentang kamu, dan aku sudah mencari tahu tentang siapa kamu. Kamu kakak dari Nona Mentari, pemilik restoran tempat kita bekerja, bukan? Jelas Arya. Jadi Pak Arya sudah tahu itu, kata Rachel. Ya, aku sudah mengetahuinya, Rachel. Maaf kalau aku mencari tahu siapa kamu, tapi aku bangga dengan kegigihan kamu untuk berubah menjadi seorang wanita yang lebih baik lagi. Semangat, Rachel, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Memang tidak mudah, tapi semua kebaikan akan menghampirimu, jelas Arya. Rachel menunduk malu di hadapan Arya. Dia merasa seperti wanita yang sangat rendah. Namun Arya tak memandangnya seperti itu, justru dia melihat sosok Rachel yang tak menyerah untuk bangkit menjadi orang yang lebih baik lagi. Rachel! Tiba-tiba Arya memegang kedua tangan Rachel sambil menatapnya. Pak Arya! Rachel kaget saat tangannya tiba-tiba digenggam oleh Arya di atas meja yang masih kosong sambil menunggu pesanan makanan. Rachel, bolehkah aku bisa dekat denganmu dan mengenalmu lebih jauh? Itu pun jika kamu tak keberatan. Jujur, aku sedang mencari seorang istri juga ibu untuk anak-anakku nanti. Saat aku mulai tertarik melihatmu, aku tak lagi bisa berpaling pada wanita lain. Bagaimana, Rachel, apa boleh aku mengenalmu lebih jauh? Tanya Arya dengan tatapan cinta. Waduh, kenapa jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang? Apa ini yang namanya jatuh cinta juga? Batin Rachel sambil menatap Arya malu-malu. Aku bingung harus jawab apa, Pak. Bisakah kita berteman terlebih dahulu? Tanya Rachel yang masih canggung. Baiklah, kalau itu maumu agar kamu yakin kalau aku serius denganmu. Tapi kamu berhak memilih karena aku sudah duda beranak satu, sedangkan kamu masih gadis dan kamu pantas mendapatkan yang lebih dari aku.
Ucap Arya yang mulai merendah. Tidak, bukan begitu maksud aku, Pak. Aku tidak ada maksud sedikit pun untuk membandingkan kamu dengan laki-laki yang masih bujangan. Aku hanya butuh waktu untuk bisa meyakinkan hati aku ini. Jelas Rachel. Ya, aku mengerti. Aku senang dengan kedewasaan kamu. Terima kasih ya, Rahel, sudah mau memberikan aku kesempatan. Ucap Arya. Tak lama makanan yang dipesan datang dan mereka menikmati makanan tersebut hingga habis. Mereka pun sambil berbincang-bincang menceritakan masa lalunya masing-masing agar tak ada yang ditutupi satupun